Kalau misalnya kalian saat ini lagi butuh uang dan kalian ingin memutuskan untuk mencari pinjaman online lewat aplikasi-aplikasi pinjol, kalian wajib nonton video yang satu ini sampai habis supaya kalian mengerti apa plus minusnya dari pinjaman online lewat aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini. Bahkan bisa kalian download dengan gampang di Play Store ataupun App Store. Bagaimana caranya pinjol itu bisa bekerja? Bagaimana caranya bisnis pinjol itu bisa jalan? Dan apa efek plus dan minusnya buat orang-orang yang menggunakan aplikasi pinjaman online? Oke, kita akan bahas. Jadi, memang pada dasarnya orang ada saatnya seseorang bisa butuh, sangat butuh bahkan, mendesak akan uang. Jadi entah itu karena mungkin biaya hidup atau misalnya ada kebutuhan yang tak terduga, hal-hal yang ya bisa dibilang di luar dari prediksi keuangan kita. Dan tiba-tiba kita harus butuh dana cepat. Nah, di saat orang kepepet, pasti pilihannya hanya sedikit. Mungkin dia akan pinjam ke orang-orang sekitar, atau kedua dia pinjam bank, atau opsi terakhir dan yang paling sering kita ketahui adalah pinjol atau pinjaman online yang bisa dilakukan lewat aplikasi-aplikasi yang sudah ada di HP kalian. Dan ini gampang banget. Pinjol itu adalah aplikasi yang sangat termudah untuk kalian bisa pinjam uang, teman-teman. Tetapi jerat pinjol tidaklah main-main. Tapi di sini saya akan coba untuk menyampaikan opini saya secara berimbang dan saya tidak menyarankan, bukan menyarankan ya, saya tidak memihak antara nasabah atau pinjol. Tetapi di sini saya akan mengemukakan pendapat saya seobjektif mungkin, sebisa mungkin, teman-teman. Sekarang kalau misalnya kalian butuh uang cepat, memang kalau dari secara resiko dari tiga hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang terdekat, ada bank, ada pinjol. Dari secara resiko memang yang paling kecil adalah orang terdekat, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya saudara atau kerabat kayak gitu, itu resikonya paling kecil kayak gitu. Karena kan ya namanya kok misalnya masih ada jaringan saudara, hubungan saudara, itu kan masih lebih enak gitu ya kalau ada apa-apa. Yang kedua adalah bank. Bank juga resikonya tidak terlalu tinggi karena bank juga mereka harus menjaga nama baik. Dan yang terakhir resiko paling besar adalah pinjol, teman-teman. Nah, pinjol ini banyak sekali fintech-fintech yang bisa kalian temukan di aplikasi Google Play Store dan juga App Store, teman-teman. Jadi secara resiko, kalian udah tahu resikonya dari yang kecil dan terbesar. Tetapi kalau dari skala kemudahan di dalam meminjam, beda. Kalau minjam ke saudara, sulit ya, kadang juga gengsi ya, dan juga nggak semua saudara mau minjamin kalian gitu. Kecuali kok saudara kandung mungkin masih ya, tapi kalau di luar dari saudara itu mungkin agak sulit. Apalagi kalau misalnya kalian punya kredibilitas yang tidak baik, atau kalian dikenal dengan karakter yang kurang baik, ini sulit nih minjam saudara nih. Bank, kalau pinjam bank itu juga harus ada riwayat transaksi yang baik. Jadi kalian pernah nggak nunggak? BI checking kalian bagus nggak? BI checking pernah nggak kalian nunggak? Jadi BI checking itu nggak hanya di bank itu aja, jadi di semua bank dan juga di aplikasi-aplikasi tertentu, teman-teman, itu bisa kelihatan. Nah, jadi bank ini secara peminjaman paling sulit kayak gitu karena dia harus memperlihatkan atau memperhatikan resiko-resiko yang terjadi nih, karena bank juga punya NPL kan. Jadi mereka sangat berhati-hati dengan orang yang akan kesulitan membayar di waktu yang akan datang. Makanya kalau mau pinjam bank itu sulit banget, kecuali kalau misalnya kalian udah punya riwayat transaksi yang bagus, kalian udah pernah minjam di bank sebelumnya dan pembayarannya lancar. Nah, itu mungkin peminjaman kedua, ketiga itu akan lebih mudah, teman-teman. Dan yang terakhir nih, pinjaman online yang akan kita bahas. Pinjaman online ini sangat-sangat mudah, bahkan saya sudah mencoba
beberapa aplikasi yang ada di Google Play Store, teman-teman. Saya mencoba 3 aplikasi pinjol teratas di Google Play Store. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Mereka bisa menjanjikan peminjaman uang dengan jumlah yang sangat tinggi, teman-teman. Bahkan ada salah satu aplikasi yang kalian bisa pinjam sampai dengan 40 juta. Wah, gila banget. 40 juta bisa cair dalam 1 hari. Itu gila sih kalau menurut saya. Memang fintech-fintech zaman sekarang luar biasa. Secara kemudahan, mudah banget untuk pinjam uang di aplikasi pinjol. Tetapi ingat, secara resiko mereka sangat-sangat besar. Sekarang kalau misalnya dibandingin dengan bank ya. Contoh kasus saya ada nyoba tadi. Kalau misalnya saya pinjam di bank, kayak gitu ya teman-teman. Katakanlah saya pinjam 30 juta. 30 juta itu selama 1 tahun itu bunga di bank rata-rata biasanya kalau dari bunganya aja, bunga akhir, jadi bukan bunga per bulan, bunga akhir. Bunga akhir itu saya ngitungnya, jadi kalau misalnya kamu pinjam berapa nih, 30 juta. Terus cicilan berapa yang harus kamu bayar 1 bulan? Misalnya ternyata cicilan yang harus saya bayar adalah 3 juta sebulan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pinjaman online, kalian harus hitung seperti itu. Jadi kalian harus hitung berapa nih yang kalian pinjam. Misalnya contoh kasus tadi 30 juta. Lalu berapa cicilan yang harus kalian bayar tiap bulannya. Dan periodenya berapa lama. Misalnya periode 1 tahun dan kalian harus bayar 3 juta setiap bulan. Ini tadi contoh di bank. Kalian harus total tuh berapa jumlah cicilan kalian. Misalnya 3 juta berarti kali 12. Berarti total keseluruhan yang harus kalian bayar nantinya adalah 36 juta. Seperti itu ya teman-teman. 36 juta. Biasanya kalau di bank kita ngajuin 30 juta, itu cairnya biasanya 29 juta teman-teman. Karena ada biaya administrasi dan sebagainya. Di luar dari biaya bunga. Jadi otomatis kalian harus di situ ada margin 7 juta. Margin 7 juta itu kurang lebih sekitar 23% kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau di bank rata-rata pinjaman di bank itu kalau misalnya kalian total itu biasanya nggak jauh dari 10 sampai dengan 25, mentok 30% lah tertinggi teman-teman. Kalau misalnya kalian total secara keseluruhan, nggak berbicara ini ya bunga secara bulanan ya, tapi kalian harus melihat gambaran totalnya. Jadi kalau kalian mau minjam, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian melihat gambaran totalnya. Berapa persen nih? Kalau misalnya di atas 30%, saya sarankan kalian harus pikir-pikir. Sanggup nggak kalian dengan jumlah keuangan kalian, cash flow kalian tiap bulan? Kalau misalnya kalian ngerasa nggak sanggup, jangan dipaksa. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi setelah saya coba di bank, rata-rata seperti itu ya. Rata-rata ya 20 sampai dengan 25%. Kalau saya total. Jadi cara ngitungnya seperti tadi ya teman-teman. Misalnya saya minjam 30 juta, sekali lagi saya minjam 30 juta, terus saya harus bayar cicilan 3 juta per tahun. Itu kalau saya total selama 1 tahun 36 juta. Sampai sini paham ya kalau misalnya di bank. Itu adalah resikonya di bank. Kalau dipinjol, bayangin aja, saya minjam 30 juta, teman-teman, 30 juta. Saya harus bayar 6,5 juta per bulan selama 1 tahun. Kalian bayangin aja, 6,5 juta selama 1 tahun, teman-teman. 6 juta aja kali 1 tahun, dia udah 72 juta sendiri. Itu hampir 80 juta, teman-teman. Hampir 80 juta. Sekitar 75 juta sekian lah, kayak gitu anggapannya. Jadi bayangkan, kita pinjam 30 juta, kita harus bayar 2 kali lipat, 2,5 kali lipat. Kayak gitu. Jadi, wah, mungkin orang mikirnya, oh ya, karena saya kepepet, terus saya mikir, 6 juta per bulan, ya it's okay lah, kayak gitu. Akhirnya dijalanin aja. Tapi ternyata 6 juta sebulan itu mengikat loh teman-teman selama 1 tahun. Bayangin, ketika kalian total selama 1 tahun, itu bisa 2,5%.
Bayangkan, bukan 2,5%, 250% teman-teman, 2,5 kali lipatnya. Bayangkan, pinjol tuh gede banget bunganya. Jadi kalian pinjam 30 juta, kalian harus ngembaliin 75 juta. Ini dari beberapa aplikasi. Memang ada yang ngembaliinnya 70 juta, ada yang ngembaliinnya 72 juta. Saya coba di beberapa aplikasi tadi ya teman-teman. Sesuai dengan aplikasi fintechnya kayak gitu. Tapi rata-rata bunganya besar banget. Rata-rata bunganya 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat. Dimana itu 100% sampai dengan 250%. Bunganya tok, ini bunganya tok teman-teman. Bayangin, gede banget. Kalian harus bayar segitu. Kalian minjam 30 juta, kalian harus ngembaliin 65 sampai dengan 75 juta. Wah, itu bunga yang sangat gede banget. Makanya banyak orang ngerasa bahwa saya butuh dana cepat. Ya udah, pakai fintech aja, cair. Tapi apa? Ujung-ujungnya di belakang apa? Nggak bisa bayar teman-teman. Akhirnya apa? Dikejar-kejar rentenir. Habis itu juga saudara-saudara kalian, teman-teman terdekat kalian semuanya dihubungin. Karena apa? Di aplikasi-aplikasi fintech itu sudah ada terms and condition-nya teman-teman. Jadi sudah ada persyaratan sebelum menggunakan layanan. Apalagi di situ ketika kalian mengaktifkan aplikasi tersebut boleh mengakses kontak kalian. Dapat semua kontaknya itu. Jadi kontak kalian tuh dapat semua ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut. Dan kalian mengizinkan aplikasi itu untuk melihat kontak yang ada di HP kalian. Tetapi dilemanya, kalau kalian tidak mengizinkan aplikasi tersebut, uangnya nggak bisa cair. Nah itu. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa fintech itu mengikat banget orang yang pinjam duit kepada dia. Nah, dari secara sisi nasabah, kalian kalau misalnya kalian tidak yakin bisa bayar dengan baik, jangan pakai fintech, teman-teman. Jangan pakai pinjol, teman-teman. Karena serem, serius. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan keuangan cash flow kalian di masa depan, saya sarankan kalian jangan pakai aplikasi pinjaman online. Terjerat kalian pasti, terjerat. Yakin saya. Mending kepepet-kepepetnya kalian, mending ya udah berserah aja, udah. Lebih kerja keras lagi daripada kalian pakai aplikasi pinjaman online. Kalau kalian nggak yakin ya teman-teman. Karena kadang kepepetnya kita akan uang, kita ngerasa kayak, wah kita nggak bisa hidup nih kalau misalnya uang ini nggak cair gitu. Tapi ternyata ketika kita menghadapi itu, ternyata nggak sengeri yang kita bayangkan loh, nggak semenakutkan yang kita bayangkan loh. Jadi kita harus benar-benar punya pengendalian diri, ngelihat bener nggak ini uang benar-benar kita butuhkan apa enggak. Kalau kita memaksa dan akhirnya kita pinjaman online dan kita terjerat, itu bukan tambah menyelesaikan masalah, tetapi tambah membuat masalah yang baru, teman-teman. Gali lubang, tutup lubang. Fintech, pinjaman online, sangat cocok buat orang-orang yang memang kepepet, tetapi dia punya kemampuan bayar di masa yang akan datang. Jadi misalnya saya lagi punya bisnis dan saya yakin nih bisnisnya works. Saya butuh uang. Dan saya yakin saya ketika jalanin bisnis ini paling tidak minimal saya bisa untung 4 kali atau 5 kali lebih besar daripada omset yang saya keluarkan. Kalau kalian punya seyakin itu, nah itu baru oke kalian pakai. Tapi kok misalnya kalian nggak yakin, nih works nggak ya bisnis ini? Jangan pakai fintech, apalagi kalau misalnya pakai pinjol hanya buat kebutuhan pribadi. Oh saya pengen beli ini untuk hal yang konsumtif. Nggak worth it sama sekali teman-teman. Misalnya kalian, wah kayaknya saya butuh gadget ini nih. Aduh, gadget itu kalian nggak ada gadget itu pun kalian masih bisa hidup sebenarnya. Itu cuma kebutuhan pribadi kalian. Itu cuma di pola pikir kalian. Akhirnya kalian merasa bahwa itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Akhirnya kalian pakai pinjol, beli HP lah, beli laptop lah, beli apalah, gadget lah.
terus akhirnya kalian harus bayar 1 kali 2 kali lipat lebih besar daripada uang yang kalian keluarkan. Nggak worth it, lebih baik kalian nabung teman-teman daripada kalian pakai aplikasi pinjaman online. Sekali lagi, aplikasi pinjaman online hanya cocok buat orang yang memang kepepet tapi dia punya kemampuan finansial untuk membayar di waktu-waktu yang akan datang. Kalau misalnya kalian nggak yakin dengan kemampuan finansial kalian, sekali lagi jangan pakai pinjaman online. Sudah saya sampaikan tadi untuk cara menghitungnya. Cara menghitungnya berapa yang kalian pinjam, berapa lamanya periode kalian meminjam dikalikan dengan jumlah premi yang harus kalian bayarkan tiap bulannya, teman-teman. Kalau misalnya totalnya itu sangat gede, jangan dipaksa, teman-teman. Mending kalian pinjam di bank. Di bank tadi seperti yang sudah saya sampaikan ilustrasinya, paling gede 15 sampai dengan 30%, teman-teman. Kalau pakai fintech pinjaman online itu bisa sampai 250% lebih. Gila banget, gila banget, gila banget. Jadi itu alasannya kenapa banyak orang terjerat pinjaman online. Mereka hanya fokus kepada uang cair. Tapi mereka nggak fokus kepada berapa nanti total keseluruhan yang harus saya bayar. Berapa nih yang harus saya bayarkan tiap bulan. Karena kalau orang kepepet biasanya mereka udah nggak ngitung. Nalarnya udah nggak jalan. Yang penting uangnya cair dulu. Akhirnya mereka kejerat. Itu tadi teman-teman. Kalau kalian terjerat pinjaman itu, kalian bisa dipidanakan loh, bisa diperdata loh itu, kayak gitu. Justru itu bisa dibawa pengadilan loh. Kalian juga pakai aplikasi-aplikasi tersebut, kalian bisa ada ketentuan pasal-pasal yang kalian harus tuju ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut, teman-teman. Jadi kalau secara hukum, udah ketika kalian menggunakan aplikasi itu, kalian harus taat kepada cara mainnya mereka. Itu sudah jelas, teman-teman. Jadi kalian harus pikirkan sekali lagi, kalau misalnya kalian kepepet dan butuh uang, kalian cari pinjol, hitung dulu, sudah sesuai nggak dengan kemampuan cash flow kalian. Seperti itu ya teman-teman. Ini dari sisi nasabah. Sekarang saya berbicara dari sisi fintech pinjolnya, teman-teman. Dari secara aplikasi pinjaman online, bisnis-bisnis yang menjalankan cara-cara seperti ini, mereka bukannya tidak sadar, tapi mereka sangat sadar. Kemampuan orang-orang, khususnya di Indonesia, dalam membayar utang, yang bermasalah biasanya lebih besar. Serius, karena orang Indonesia kalau minjem uang, nggak semua ya, saya nggak generalisir, tapi kebanyakan nggak mikir cara untuk balikinnya gimana. Inilah yang membuat bisnis fintech aplikasi pinjaman online resikonya sangat-sangat besar. Makanya beda sama di bank. Kalau di bank mereka sangat menahan resiko. Jadi kalau misalnya mau ngajuin di bank, itu sulit banget. Step-stepnya tuh banyak. Cross-checknya itu banyak. Bahkan harus visit ke lokasi, ke tempat tinggal, ke tempat usaha, kayak gitu. Tapi kalau pinjaman online sehari bisa cair. Semakin mudah pinjaman itu cair, maka resikonya semakin gede. Makanya bisnis fintech pinjaman online ini resikonya gede banget, teman-teman. Mereka udah tahu konsumen behaviornya di Indonesia seperti itu. Kalau minjem, nggak mikir cara balikinnya. Hal inilah yang membuat resiko dari bisnis-bisnis tersebut besar. Gak sedikit orang yang minjem sulit balikin. Akhirnya apa? Duitnya nyangkut, teman-teman. Duitnya nyangkut. Kalau bisnis keuangan, ada kas yang sangat besar di dalam perusahaan tersebut, itu jadi masalah. Berarti uangnya nggak muter. Tetapi ketika uangnya muter, dipinjamin kepada orang, dan uangnya itu nggak kembali, itu juga jadi masalah. Karena uangnya nggak bisa muter dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya memahami kenapa bisnis aplikasi-aplikasi pinjaman online ini sangat sulit
sangat besar risikonya, karena untuk kembalinya uang itu sulit, teman-teman. Tapi mereka mengambil risiko itu untuk jadi bisnis mereka saat ini. Itulah alasannya, semakin risiko besar, semakin mereka harus butuh budget yang besar, uang yang besar. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa bunga dari pinjaman online itu gede banget. Karena apa? Karena banyak orang yang sulit untuk bayar utang, sulit untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Ketika risikonya sebesar itu, makanya mereka meminjamkan uang nih, dari pinjam meminjamkan uang. Saking bunganya besar banget, itu kira-kira kalian bayar seperempatnya aja, biasanya dari aplikasi ini udah balik modal. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian bayar, karena ini bunganya tinggi kan, misalnya tadi 30 juta, kalian harus mengembalikan 75 juta, contoh ya, 75 juta. Kalian bayar ini setengahnya aja, mereka tuh udah balik modal, udah bisa minjamin ke orang lain lagi, duitnya diputar lagi. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa fintech itu biasanya yang bergerak di bidang pinjaman online bunganya sangat tinggi karena resikonya juga sangat besar. Dan mereka tahu bahwa behaviornya orang Indonesia sulit untuk membayar utang. Mereka merancang desain cash flow keuangan gimana caranya, supaya orang paling nggak kalau misalnya bayar penuh ini sulit nih. Paling nggak ketika orang bayar setengahnya aja atau seperempatnya aja, mereka udah balik modal supaya perusahaannya tidak rugi. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan fintech nih, wah gede banget bunganya, wah ini nggak beres nih, nggak benar. Nggak juga teman-teman. Karena bisnisnya nggak bisa jalan. Sebagai orang bisnis, saya paham kalau misalnya mereka dengan bunga yang sangat rendah, tetapi mereka dengan cara meminjamkan uang dengan sangat mudah, tentu bisnisnya gulung tikar. Karena orang banyak sulit bayar keuangan, akhirnya bisnisnya cash flow-nya nggak ada uang buat muter kan teman-teman. Tapi kalau misalnya mereka bunga tinggi, mereka masih bisa jalan. Karena yaitu seperempat bayar atau setengah kali bayar, mereka udah bisa jalan lagi nyari nasabah yang baru. Itulah kenapa alasannya fintech itu bunganya sangat besar dan sangat gampang untuk minjam di aplikasi-aplikasi pinjol. Karena mereka memang mengincar orang-orang yang butuh duit cepat. Mereka tidak mengincar orang-orang yang butuh duit cepat yang bisa di ACC dengan bank, teman-teman. Mereka justru mengincar orang-orang yang butuh duit cepat, tapi di bank ditolak nih. Justru kalau mereka bersaing dengan bank, sulit. Bank udah gede, terus mereka cash flow-nya kuat, kayak gitu kan teman-teman. Mereka justru pasarnya, kuenya adalah orang-orang yang mau minjem di bank lama atau ditolak sama bank. Nah, ini ada kue tersendiri nih buat mereka, buat bisnis mereka. Mereka mengasih cara pinjaman yang lebih mudah dengan jumlah yang lebih tinggi, kayak gitu teman-teman. Tapi bunganya lebih besar juga. Nah, jadi kalian udah tahu ya gambaran dua sisi secara nasabah dan juga secara aplikasi pinjaman online. Kenapa mereka harus mengeluarkan bunga yang tinggi banget? Kalau nggak gitu bisnisnya mereka nggak akan jalan teman-teman. Karena yaitu tadi kalau misalnya bunganya kecil, terus uangnya macet semua bayarnya, akhirnya bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka tidak bisa menggaji orang, mereka tidak bisa maintenance aplikasi mereka, mereka tidak bisa ada dana buat invasi produk mereka, kayak gitu teman-teman. Jadi secara dua sisi, dua-duanya benar. Jadi fintech dengan bunga tinggi itu ada resikonya juga, karena mereka resikonya tinggi, akhirnya mereka bunganya tinggi, teman-teman. Tapi kalau di bank, bunganya lebih rendah, risikonya lebih rendah, tetapi mengajukannya lebih sulit. Nah, jadi sampai sini dulu kalian ada gambaran ya, kalau misalnya kalian mau pinjam di aplikasi pinjaman online. Saran saya sekali lagi, kalau kalian tidak yakin dengan kemampuan finansial kalian di masa yang akan datang,
Ketika kalian minjam beberapa bulan, kalian nggak yakin bahwa kalian akan bisa mengembalikan uang yang kalian pinjam, paling nggak 2 kali atau 3 kali lipat dari yang kalian pinjam, saya sarankan jangan. Usahakan pengendalian diri, teman-teman. Apalagi kalau hanya untuk beli barang-barang yang konsumtif. Jangan, saya bilang jangan. Kejerat kalian, pasti kejerat. Kalau misalnya kalian yakin uang itu kalian pakai buat bisnis dan bisa kembali 2 atau 3 kali lipat lebih banyak, nah itu baru silakan tuh, oke. Dan kalian harus pede. Kalau misalnya kalian pede dengan hitung-hitungan kalian secara cash flow, ya oke, silakan kalian bisa gunakan. Tapi kalau misalnya kalian nggak yakin, cuma karena kepepet dan kalian merasa bahwa kalian nggak bisa hidup kalau nggak ada duit ini, jangan. Sekali lagi, jangan. Malah kalian nambah masalah di dalam kehidupan kalian. Itu loh. Kadang kita tuh ngerasa, ya itu tadi, seakan-akan kayak, wah nggak bisa hidup nih kalau nggak ada gadget ini. Wah nggak bisa hidup nih kalau nggak ada dana talangan ini. Nggak bisa nih, nggak bisa. Bisa. Kadang itu apa yang kita takutkan itu nggak sengeri yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa, yang penting kalian harus tahan. Kalau kalian mau punya kemauan untuk beli suatu barang tertentu, apalagi yang konsumtif, lebih baik nabung daripada kalian pakai fintech, teman-teman. Aplikasi pinjaman online. Itu tidak saya sarankan untuk membeli suatu kebutuhan yang hanya konsumtif, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian yakin untuk bisnis ini bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali lipat, lebih bagus. Jadi kalian nggak hanya bayar utang, tapi kalian bisa muter uang itu jadi keuntungan buat kalian. Nah itu oke tuh. Tapi kalau untuk beli barang yang konsumtif, bayar tunggakan atau sesuatu yang jatuh tempo, wah jangan, nggak worth it lah menurut saya. Bayangkan kalian harus bayar 2-3 kali lipat lebih gede daripada uang yang kalian dapatkan. Itu sangat nggak worth it menurut saya. Jadi itu ya kurang lebih gambaran dari pinjaman online. Jadi kalian bisa tahu. Yang penting saran saya sekali lagi, kalau kalian mau pakai pinjaman online, hitung berapa yang harus kalian bayar per bulannya dengan jumlah total yang harus kalian bayar. Harus kalian pikirkan supaya ada di mindset kalian itu gambaran, oh ternyata kalau saya pakai pinjaman online saya harus bayar berapa kali lipat sih lebih tinggi daripada yang saya pinjam. Mindset itu yang harus ada di dalam pikiran kalian, sehingga secara alam bawah sadar kalian merasa bahwa oh iya, uang marginnya nih loh, selisihnya ini loh gede. Kalau selisih gede ini padahal uangnya bisa bermanfaat kalau misalnya saya buat yang lain ya. Daripada saya ini lebih baik saya nabung, saya tahan sedikit lagi, saya tahan kemauan saya sedikit lagi supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, daripada saya mendapatkan itu dengan cepat tetapi nanti bahasa Jawanya tuh bendol buri kayak gitu, jadi di belakang itu nanti malah tambah masalah, itu repot lagi, teman-teman. Pesan saya yang terakhir bagi kalian yang punya kebutuhan uang secara mendesak, saya sarankan kalian bersabar, bekerja lebih keras, dan saya yakin kalian akan mendapatkan jalannya. Jangan lupa berdoa juga, pasti Tuhan kasih jalan, teman-teman. Seakan-akan kayak, wah buntu banget hidup kita nih, kalau misalnya ini buntu banget, nggak ada orang yang bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita hanyalah pinjaman online. Enggak, teman-teman. Tuhan pasti punya jalan di dalam kehidupan kalian. Kalian hanya perlu tenang, bersabar, berdoa, bekerja, berusaha lebih keras lagi. Pasti Tuhan kasih jalan. Nggak mungkin lah kalau misalnya kalian bekerja keras, Tuhan nggak kasih jalan. Pasti akan ada jalan yang nggak kalian pikirkan. Akhirnya, oh iya, ternyata dengan gini saya bisa dapat uang ya teman-teman. Ternyata dengan gini saya menahan diri, ternyata nggak seburuk yang saya bayangkan ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, teman-teman. Oke deh, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol udah lama juga. Jadi kalau misalnya kalian udah terlanjur pakai pinjaman online, kalian harus tuntaskan kewajiban kalian, teman-teman. Dan saya sarankan itu tadi, semoga teman-teman nggak ada yang terjerat pinjaman online. Kalau sudah ada yang terlanjur, tuntaskan kewajiban kalian, gimana-gimana itu harus kalian tuntaskan sebagai kewajiban kalian. Karena kalau nggak kalian tuntaskan, BI checking kalian juga akan jelek.
Kalian nanti kalau mau KPR rumah, mau pinjaman apa di bank, itu kalian akan sulit, teman-teman. Jadi semoga bagi kalian teman-teman yang udah terlanjur kena pinjaman online, kalian diberikan rezeki yang lebih untuk bisa melunasi utang-utang kalian, dan juga kalian yang nonton video ini dan akhirnya kalian nggak jadi pinjaman online karena kalian berpikir 2 kali, saya ucapkan selamat juga. Kalian harus bekerja lebih keras, berusahalah untuk menabung, untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Oke, mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.